Dajjal akan datang ke Madinah namun dia terhalang memasuki Madinah. Li'annak fi kulli bab min bawabiha lahu malakan. Ya. Karena bagi setiap pintu gerbangnya dari pintu Madinah itu ada dua malaikat bisihamihima, dengan panah-panah mereka. Jadi kalau Dajjal masuk akan dipanah oleh malaikat. Maka Dajjal takut ya. Fayamkuzu kharijal Madinah, maka Dajjal akan tinggal di luar Madinah. Kemudian ketika Dajjal datang ke Nabawi, ke Madinah, pada saat itu Madinah memiliki 7 pintu gerbang, kata Rasulullah SAW. Ya, sempat dibuka 7 pintu gerbang, dan sekarang ini jadi 7 pintu utama memasuki Madinah. Yuk kita hitung sama-sama. Ada yang iman? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas tentang tanda-tanda kiamat yang sudah nampak di Jazirah Arab. Ya, apa saja? Sebetulnya ini sudah sering kali kita bahas ya. Pertama, tanda-tanda kiamat ini bisa dilihat dari kacamata geografis. Dalam kacamata pandang geografis kita bisa menyaksikan bagaimana tanda-tanda itu sudah muncul di Jazirah Arab. Ada beberapa fenomena yang mungkin kita cukup sedikit aneh menyaksikannya, jamaah. Ya, yang barusan jamaah lihat ini bukan air jamaah. Kira-kira apa? Pasir jamaah. Ini pasir. Yang pertama ini. Kemudian ada juga yang dikirimkan kepada kami terkait dengan apa yang terjadi di sana. Ini saya perlihatkan cukup luar biasa menariknya. Ini dia jemaah. Ini terjadi di Jazirah Arab. Terjadi hujan butiran es. Diawali oleh hujan butiran es yang menimpa rombongan jemaah kami jemaah. Ini hujannya dulu. Lupa saya, ini hujannya. Jadi terjadi hujan butiran es seperti ini. Jadi kalau kena hujan bisa benjol, kena kaca mobil bisa pecah. Ini terjadi di belakangan ini. Terjadi anomali cuaca. Terjadi anomali cuaca di Jazirah Arab. Ini menguatkan terjadinya polar shift yang pernah kami bahas tadi malam terkait kemarin malam ya. Terkait dengan bergesernya kutub polar shift sehingga terjadi climate change ya. Ya, perubahan iklim, dan ini yang mengakibatkan Jazirah Arab mengalami fenomena-fenomena yang aneh seperti yang Bapak Ibu saksikan ini. Lumayan besar, kalau dilihat bisa membuat seperti ini. Ya, sebesar kemudian juga ada yang lain yang pernah sering saya sampaikan ketika 2018 bulan November kami menyampaikan kepada tour guide kami bahwa kita mikotnya di Bir Ali di Madinah. Jadi dari Jeddah King Abdul Aziz Airport kita ke Hakway arah Madinah. Saat itu kami melihat sesuatu yang aneh, menjadi pembuktian, bukan aneh. Ini merupakan isyarat dari benarnya apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Ini merupakan tanda kiamat akan terjadi. Ini November 2018 ya Pak. Sepanjang perjalanan saya ngobrol dengan supir ya Pak. Rasulullah SAW bersabda, "La tuqumus sa'ah hatta taruda ardul arabi murujan wa nahara." Kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian akan menyaksikan tanah Arab yang kering dan tandus akan kembali hijau berpadang rumput dan akan muncul sungai-sungai di sana. Jangan menyaksikan. Ini saya langsung menyaksikan ini dan ngobrol dengan supir yang sudah lama dia kerja sebagai saik, driver, mengantarkan para jemaah haji, jemaah umrah. Ya. Sampai ke perbatasan Madinah Bapak Ibu, seperti ini. Ya, insyaallah. Ini bukti tanda kiamat telah dekat. Kata Rasulullah SAW,
la taqumu sa'ah hatta taruda ardul arabi murujan wanhara. Kiamat tidak akan terjadi sehingga tanah Arab yang kering tandus akan hijau berpadang rumput dan akan muncul sungai-sungai di sana. Jemaah Indonesia yang melaksanakan umrah biasanya umrah kedua kami ngambil mikot di mikot yang terdekat, mikot Siti Aisyah. Mikot apa Bapak Ibu? Mikot Jironah ya. Nah kalau kita ke belakang, harus rajin-rajin beribadah, berbuat baik pada sesama ya. Karena di Maryam sekarang sudah mulai ada saluran air, sungai dan sejak ini ada sampah plastik yang terbawa arus air. Kalau tidak, jadi kalau kita menyusuri pinggiran kota Mekah dari belakang Masjid Siti Aisyah itu, Jironah, kita akan melalui tempat ini. Kita akan sampai ke tanah ini. Hijau berpadang rumput dan muncul sungai Bapak Ibu. Ya, subhanallah. Ini secara geografis. Kemudian secara politik, sosiopolitik dan budaya, banyak sekali terjadi hal-hal yang membuat miris hati saya jamaah. Terjadi kembali kejahiliahan di wilayah Arab, ya, di mana kita lihat dulu sebentar. iya. Dan sebagian orang ada yang menyebutkan bahwa kalau di kota-kota sudah mulai menghijau, itu tandanya apalah? Tanda akhir zaman ya. Dari tadi saya fokus lihat ikan, makin sini kok gede-gede lah. Ya, sampai ke perbatasan Madinah itu, gunung-gunung batu itu mengeluarkan air terjun Bapak Ibu. Videonya ada di sini tapi terlalu banyak yang harus saya perlihatkan Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian dari sisi demografi, dari sisi sosiopolitik itu terjadi distorsi keislaman. Membuktikan kebenaran apa yang Rasulullah SAW sabdakan, badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Fatuba lil ghuraba. Islam datang pertama kali dalam keadaan asing. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau merasa asing ketika dakwah Rasulullah pertama kali. Beliau melihat Rasulullah SAW dan Siti Khadijah melaksanakan solat. Ali bin Abi Thalib saat itu menyaksikan. Kemudian Ali bin Abi Thalib bertanya kepada Rasulullah setelah Rasulullah dan Siti Khadijah selesai melaksanakan salat. Ya ibn ammi, ma ta'budan? Wahai anak pamanku, apa yang kalian sembah? Apa sebetulnya yang sedang kalian sembah? Ma ra'aitu amamakum manata wala uzai mahubal. Wahai anak pamanku, wahai sepupuku, apa yang sedang kalian sembah? Aku tidak melihat Manat, Lata, Uzza di depan kalian. Siapa yang kalian sembah? Bayangkan, Sayyidina Ali sebelum masuk Islam, sebelum kembali kepada Islam, beliau jahiliyah seperti ini. Ya, asing dengan Islam. Padahal beliau ini adalah ihda min ashiratil ladina yubashiruna bil jannah bighairi hisab. Padahal beliau ini termasuk satu dari 10 sahabat yang masuk surga tanpa hisab. Tapi awalnya jahiliyah seperti ini, asing dengan Islam. Maka Rasulullah SAW menjelaskan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahwa yang disembahnya adalah Allah, Tuhan pencipta alam semesta, Tuhan pencipta umat manusia, pencipta dirimu sendiri, kata Rasulullah. Banyak hal diterangkan oleh Rasulullah SAW. Sayyidina Ali kemudian faham, ya, sampai beliau pada akhirnya masuk Islam. Ya, kemudian yang kata Rasulullah SAW, wa sayaudu ghariban kama bada'a. Dan Islam akan terasing dari umat Islam sendiri. Terlebih Islam tidak akan mudah kita temui. Banyak orang Islam di tanah Arab, tapi susah ditemukan kehidupan yang Islami. Sebaliknya, Rasulullah sampaikan tanda-tanda dari sisi sosiopolitik dari kehidupan bangsa Arab akan kembali jahiliyah. Ya, bangsa Arab kembali jahiliyah. Ini salah satu contoh kejahiliahannya Bapak Ibu. Acara-acara maulid yang sebetulnya merupakan cara kita mewujudkan cinta kita dan tasyakur kita kepada Allah atas lahirnya Rasulullah SAW, itu dihapuskan dengan alasan bid'ah. Lalu ini, apakah ini lebih bid'ah? Bukan, ini lebih dahsyat dari kebid'ahan yang mereka fitnahkan. Ya. Jadi acara-acara yang merupakan bagian dari bagaimana kita tasyakur kepada Allah terkait dengan lahirnya Rasulullah SAW, bagaimana ta'zimnya kita kepada syiar-syiar Allah, itu nyaris ditiadakan Bapak Ibu.
Sementara acara-acara yang bersifat jahiliyah itu marak di sana. Saya menyaksikan sendiri Bapak Ibu. Sampai saya geleng kepala dan istighfar berkali-kali. Inilah Saudi hari ini jemaah. Maka di sini saya paham apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Bahwa menjelang kiamat terjadi, Islam akan zahir kembali di muka bumi. Dan zahirnya Islam akan ditandai dengan dibaiatnya Al-Mahdi, ya, Muhammad bin Abdullah, ya, hafizahullah. Dan ketika beliau dibaiat, yang pertama kali beliau lakukan adalah memerangi kemunafikan Jazirah Arab. Bukan memerangi kapitalisme Barat dan bukan memerangi komunisme Blok Timur, tapi yang beliau perangi adalah kemunafikan Jazirah Arab. Taghzuna Jaziratul Arab wa yaftahu Allah. Kalian akan memerangi Jazirah Arab dan Allah akan menangkan atas kalian atasnya. Thumma taghzuna al-faras wa yaftahu Allah, lalu kalian akan memerangi Persia, tanda petik Iran, yang kemudian digantikan oleh pemimpin yang pro kepada Iran dan wa yaftahu Allah, Allah akan memenangkan kalian atasnya. Thumma taghzuna Rom wa yaftahu Allah, kalian akan memerangi Romawi dan Allah akan menangkan kalian atas mereka. Thumma taghzuna Dajjal wa yaftahu Allah, kemudian kalian akan memerangi Dajjal dan Allah menangkan akan kalian atas mereka. Bahkan simbol-simbol Dajjal sudah muncul Bapak Ibu di mana? Di Jazirah Arab. Kita lihat nanti atau kita lihat sekarang Bapak Ibu, tidak lama lagi. Jamaah masih bersama saya? Jamaah? Oi jamaah. Suara saya jelas? Bunda, suara saya jelas Bunda? Jelas. Suara Bunda gak jelas buat saya. Bunda, lanjut jamaah ya. Baik jamaah yang dibatas Allah Ta'ala. Masih secara sosiopolitik, dalam tinjauan sosiopolitik, ini merupakan tanda-tanda yang terkait dengan dekatnya kejadian hari kiamat yang sudah terjadi di Jazirah Arab, bahkan yang menjurus kepada kedatangan Dajjal. Dan ini merupakan hilangnya Islam dari Jazirah Arab. Sayati alaikum zamanun laisa fihi Islam ila al-ismah. Akan datang kepada kalian satu zaman, satu masa, tidak ada Islam kecuali sekedar nama saja. Laisa fihal Quran illa rasmah, tidak ada Quran kecuali hanya sekedar tulisan saja. Jadi Islam tidak membumi, Islam hilang dari kehidupan bangsa Arab, bahkan dari umat Islam itu sendiri. Ya, jemaah yang dirahmati Allah SWT, ini merupakan bagian dari bagaimana kondisi bangsa Arab terkait dengan mereka. Jemaah yang dirahmati Allah, saya percepat karena waktu kita tidak banyak. Ini merupakan bagian dari sistem Dajjal, dan ini yang saya alami di tanah Arab Bapak Ibu. Rasulullah SAW mengatakan, sayati alaikum Dajjal wa kana fi yaminihi syai'un kalma wa fi shimali syai'un kalnar wa huwa ya'taqidu li anna ma fi yaminihi jannatukum innahu laysa jannah inna laysa bil jannah fa innaha narukum la ta'khudhuha. Ya. Dajjal akan datang kepada kalian membawa sesuatu di tangan kanannya mirip air dan sesuatu di tangan kirinya mirip api. Apa yang kau saksikan air di tangan kanannya, dia mengklaim bahwa inilah surga kalian. Bukan, itu bukan surga kalian, itu neraka kalian. Jangan kau ambil dia. Dan sesuatu yang ada di tangan kiri kalian itu adalah api yang dia katakan inilah neraka kalian. Jangan kau masuki dia, itulah surga kalian. Ambillah dia. Apa maksudnya? Sistem Dajjal. Orang pada hari ini, terutama orang-orang Islam, merasa nyaman kalau berada di kafe, kongkong di tempat-tempat ngopi, bahkan kajian pun di kafe. Pindah kan dari masjid pindah ke kafe, betul? Pindah ke hotel, merasa nyaman dengan kafe, hotel. Sementara masjid dibikin panas. Apalagi kalau kajian-kajiannya yang bersifat akhir zaman. Apalagi ustadz-ustadznya, ustadz-ustadz yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah. Oh, radikal, anti NKRI. Wah, diintelin. Takut orang mengikuti kajiannya. Buktinya sedikit yang datang. Aman. Nah, orang dibikin takut. Nah, ini maksudnya.
Ya, seperti ini. Nah, ini gambarannya jamaah. Orang dibikin nyaman dengan sistem Dajjal. Dan ada tempat-tempat yang orang merasa nyaman di dalamnya. Bahkan kajian pun mulai berkurang gara-gara ada Piala Dunia, Bapak Ibu. Gara-gara Piala Dunia, kajian pun berkurang ya. Apalagi yang bermain adalah negara-negara tim-tim favorit luar biasa. Ya, malam ini ada Brasil melawan Jepang ya, wakil Asia, Masya Allah. Maka sedikitlah yang datang ke kajian. Nah, ini terlihat Islam mulai berkurang. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ini saya sebetulnya salah pijit jamaah. Yang ini nanti kita tonton. Di sini ada satu peristiwa yang menarik, dan ini terjadi di Palestina. Ya, nanti di sini akan kami perlihatkan tanda yang Masya Allah. Ketika Dajjal, kata Rasulullah SAW, innahu sayati al-Madinah, yataqadu al-Madinah, yadkhulu al-Madinah, lakinnahu mani'un min dukhuliha. Dajjal akan datang ke Madinah, namun dia terhalang memasuki Madinah. Li'annak fi kulli bab min bawabiha lahu malakan. Ya. Karena bagi setiap pintu gerbangnya dari pintu Madinah itu ada dua malaikat, bisihamihima, dengan panah-panah mereka. Jadi kalau Dajjal masuk akan dipanah oleh malaikat. Maka Dajjal takut dia. Fayamkusu harijal Madinah. Maka Dajjal akan tinggal di luar Madinah. Fi makanin mulhid, fi jabalin mulhid. Dia akan tinggal di sebuah bukit yang bergaram. Hari ini ada satu bukit bergaram. Dan itu tidak jauh dari Masjid Qiblatain. Jadi kalau Bapak Ibu nanti tur Siti Madinah, berkunjung ke Masjid Qiblatain, minta ke tour leader, ke tour guide-nya, diantar ke Jabal Habsyi. Itu satu-satunya bukit yang bergaram, dan sekarang di atasnya dibangun istana tempat putra putri prinses raja-raja Arab. Jamaah nanti kita lihat sama-sama. Nah, pada saat Dajjal datang, bergoncanglah kota Madinah 3 kali, kata Rasulullah. Gempa 3 kali kota Madinah. Maka keluarlah mereka, orang-orang kafir dan munafik, orang-orang musyrik keluar dari Madinah, maka Madinah dibersihkan dari mereka dan mereka menghampiri Dajjal. Wa yamkusul mu'minuna fi wasatil Madinah, orang-orang beriman bertahan di kota Madinah. Maka kemudian keluarlah seorang laki-laki, khairun nasi imanuhum yaumaidin, ya, keluarlah seorang pemuda syab, ya, afdalul mu'minina fil alam, yaumaidin, keluarlah seorang laki-laki yang terbaik imannya berhadapan yatakhaddam yukhabbiru Dajjal, dia menghadapi Dajjal, berhadapan-hadapan dengan Dajjal. Maka Dajjal mengatakan, ya ghulam, hal ta'takil li ani rabbuk, hai pemuda, apakah kau yakin aku Tuhanmu? Kata Dajjal kepada pemuda ini. Apa jawab pemuda ini? Bal a'takidu ara li annaka Dajjal kama qala Rasulullah SAW. Bahkan aku yakin kamu itu Dajjal. Rasulullah SAW berkata begitu dalam hadisnya. Marahlah Dajjal. Dajjal marah. Dajjal berdiri di tengah-tengah. Ayuhan nas, wahai manusia, idza azma kismaini min jasadih summa ahyah ma ziltum tartabuna li'anni rabbukum. Li'anni rabbukum, hai manusia, jika aku gabungkan kembali kedua tubuh pemuda ini lalu aku hidupkan lagi, apakah kalian masih ragu aku Tuhan kalian? Ragukah kalian tentang ketuhananku? La, tidak, kami yakin kau Tuhan kami. Maka Dajjal menyatukan kembali dua bagian tubuh itu, disatukan lagi dan dihidupkan lagi. Dan Dajjal bertanya lagi kepada si pemuda ini, kamu masih ragu aku Tuhanmu? Maka aku makin yakin kamu ini Dajjal. Faqatalahu, maka Dajjal membunuhnya. Fala yusallitu ahadan ba'di, maka tidak ada lagi manusia yang dibunuh setelah dia oleh Dajjal. Jamaah, konon ada satu peristiwa di Palestina, di Gaza, dan peristiwa ini terkait dengan pemuda yang Dajjal. Apa itu? Ada bayi laki-laki lahir pada tahun 2004 dan terjadi keajaiban. Ini merupakan isyarat tanda-tanda telah dekatnya kemunculan Dajjal, kemunculan Imam Mahdi, ya, dan turunnya Nabi Isa AS. Seperti apa gambarannya? Kita lihat dulu yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya setelah yang satu ini. Ini tanda-tanda yang ada di Jazirah Arab dari sisi sosiopolitik. Dalam satu ceramahnya Rasulullah SAW mengatakan Dajjal akan keluar dari sana. Rasulullah mengarahkan telunjuknya ke arah satu pulau di Laut Yaman, Pulau Socotra.
Oh, dia akan keluar dari sana, kata Rasulullah. Dajjal akan keluar dari sana. Itu mengarah ke The Jekyll Island. The Jekyll Island. Nah, di Jekyll Island ini ada banyak simbol-simbol Dajjal, Bapak Ibu. Yang ternyata simbol-simbol ini sudah ada di Jazirah Arab. Saya menyaksikan sendiri, Bapak Ibu. Simbol-simbol ini ada. Ini saya perlihatkan pada Bapak Ibu sekalian. Jadi banyak pembenahan arsitektur, pembangunan infrastruktur yang artistiknya, artistik yang bentuknya itu mengarah kepada simbol-simbol kemunculan Dajjal. Tidak sedikit negara-negara di Jazirah Arab, baik di Dubai, ya, kemudian di Saudi Arabia sendiri, ya, atau di wilayah negara yang lain, memperlihatkan bagaimana simbol-simbol ini muncul. Ini di Kazakhstan sendiri, dan ini ada dua simbol ini. Simbol yang melambangkan pertemuan iblis dan Dajjal di segitiga Bermuda. Saya sempat mengkonfirmasikan, kenapa banyak simbol-simbol ini? Apa mereka tidak faham kalau itu adalah simbol-simbol yang terkait dengan Dajjal? Oh enggak, tidak ada maksud ke sana sama sekali, Ustaz. Terus maksudnya apa? Di Arab yang namanya simbol mata itu simbol keindahan. Sesuatu yang indah itu digambarkan dengan ainun, satu mata. Ya. Jadi itu simbol keindahan. Saya yakin bukan itu alasannya. Jamaah, yang jelas memang saya melihat terjadi distorsi daripada kehidupan yang Islami di sana. Ya, begitu banyak ini yang biasa-biasa. Belum saya perlihatkan data-data yang Masya Allah membuat kita memincingkan mata dan berpikir ada apa dengan tanah Arab. Apakah ini isyarat kalau memang akan segera dibenahinya, dikembalikan Islam ke Jazirah Arab? Dan apakah ini merupakan telah dekat kebangkitan Islam sebelum hari kiamat? Sepertinya demikian, Bapak. Faisaliyah Tower mirip dengan Lord of the Ring, dengan Sauron dalam film Lord of the Ring. Dan Rasulullah SAW mengatakan, ketika ditanya oleh seorang pemuda laki-laki yang tampan, syadidu bayadi thiyab, putih cemerlang pakaiannya, ya, wasadidu syawadi sya'ar, hitam mengkilau rambutnya sebahu. Dia bertanya kepada Rasulullah tentang iman, Islam, ihsan, kemudian bertanya tentang tanda-tanda kiamat. Rasulullah mengajarkan antadi dalam amatu rabbataha, ya, akanlah seorang budak melahirkan majikannya, ibu melahirkan anak yang kemudian anak memperlakukan ibu sebagai pembantu. Sudah terjadi di sini, Bapak Ibu? Bunda, ini suara Bunda. Bunda, kata Rasulullah SAW, tanda kiamat telah dekat adalah apabila budak melahirkan majikan. Ada ulama ahli hadis menawilkan anak memperlakukan ibu sebagai pembantu. Anak menyuruh-nyuruh ibu disuruh-suruh melayani anak. Ya, mencucikan pakaiannya, mana makanannya, kan aku mau sekolah, masa nggak sarapan, masa sarapannya nggak ada, ibu disuruh seperti pembantu. Sudah terjadi belum di Rumbai? Sudah terjadi di Rumbai? Sudah, Masya Allah, berarti Rumbai kiamat duluan ini jamaah. And of the things that Prophet ﷺ sort of relates to was this, that he also said, the Job will come, and he will come to Medina, where he will be haram for him to enter the city of Medina and enter the streets of Medina. So he will be forced to remain outside. So what he will do is that he will camp and set up in somewhat salty marshes that have been outside Medina. Jika nanti kita mendengar Madinah gempa 3 kali, Bapak Ibu, waspadalah. Berarti itu syarat kalau memang Dajjal sudah ada di wilayah sekitar Madinah. Dan ketika Dajjal datang ke Madinah, pada saat itu Rasul sampaikan Madinah memiliki 7 pintu gerbang. Kemudian Madinah, nah ini dia Bapak. Jadi kalau Bapak Ibu nanti tour city Madinah, city tour Madinah ya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu berziarah ke Masjid Qiblatain, sampaikan pada travelnya, tour guide-nya untuk minta diarahkan saja ke sebelah utara. Kalau tidak salah ada perapatan, dari perapatan jalan itu kelihatan, dari perapatan jalan raya itu ya, highway itu kelihatan Jabal Habsinya seperti ini. Ini adalah Bukit Dajjal. Innahu saysu'adul jabala. Dajjal akan naik ke sebuah bukit.
summa yatawajjah ila jihatil Madinah. Kemudian Dajjal akan mengarah kepada dia dan mengatakan, apakah kalian melihat itu istana putih? Dzalika Masjidu Ahmad. Kalian melihat istana putih itu masjidnya Ahmad. Nah, jadi Masjid Nabawi pada saat Dajjal muncul itu terlihat seperti istana putih. Pertanyaan saya, hari ini Masjid Nabawi terlihat seperti apa, jemaah? Jemaah, mana nih, nggak ada suaranya? Atau jangan-jangan belum pernah ke Madinah? Sudah ke Madinah kan Bapak Ibu? Kok ada belum? Ada doakan besok lusa ke Madinah ya dia. Amin. Disitulah Dajjal bersama orang-orang munafik. Nah ini Bapak Ibu, ini Jabal Habsi tadi, dan ini kota Madinah. Ya, ini Masjid Nabawi. Dajjal akan mendaki gunung. Nah, tadi gunungnya kan, dan dia melihat ke arah kota Madinah. Kemudian dia akan mengatakan pada para pengikutnya, kalian melihat istana putih itu adalah masjidnya Ahmad. Ya, seperti apa Masjid Nabawi hari ini di siang hari? Nah, ini di siang hari, warnanya putih kan, mirip istana putih. Dan ini di malam hari Bapak Ibu. Jadi apa yang Rasul sabdakan terkait dengan gambaran Masjid Nabawi di zaman Dajjal datang, di masa Dajjal datang seperti ini. Ya, sudah seperti ini. Dan lurus, jadi Jabal Habsi itu ada di timurnya Madinah kalau tidak salah. Ya. Kemudian ketika Dajjal datang ke Nabawi, ke Madinah, pada saat itu Madinah memiliki 7 pintu gerbang, kata Rasulullah SAW. Ya, sempat dibuka 7 pintu gerbang, dan sekarang ini jadi 7 pintu utama memasuki Madinah. Yuk kita hitung sama-sama. Ada yang di Makkah, Rabik, arah bandara Tabuk, dan ada 2 lagi Bapak Ibu yang lain. Nah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini jalan-jalan utama, pintu-pintu utama masuk ke kota Madinah. Syekh Halimah bin Syekh Abdul Rauf bin Halimah dari Trinidad kalau tidak salah. Beliau meruqyah seorang perempuan. Ini jinnya berkata, ini yang ngomong jin yang merasuki tubuh perempuan ini. Dan Rasulullah SAW menegaskan ya, bahwa fitnah yang dibuat oleh Dajjal Al-Kadzab ini, si Samiri ini, itu terkait dengan risalah kenabian Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa bin Maryam. Maka yang harus menyelesaikan tugas ini atau fitnah ini adalah Nabi Isa alaihissalam. Makanya Nabi Isa ditangguhkan ajalnya. Ya, jamaah, Nabi Isa alaihissalam masih hidup kan? Masih hidup. Ada di mana sekarang Nabi Isa? Ada di langitnya. Langit keberapa Bapak Ibu? Awannya udah ada, langitnya ada di sini. Nah Bapak Ibu Bapak Ibu nanti kaji surat Ali Imran ayat 55. Nabi Isa sedang tidur di sisi Allah sekarang. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idz qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina ittaba'uka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Diwafatkan Allah, diangkat ke sisi Allah, kemudian Allah akan bersihkan namanya dari orang-orang kafir. Artinya akan Allah buktikan yang bergelar Al-Masih itu bukan Dajjal, bukan Al-Masih Dajjal, dan kita tidak boleh menggantinya dengan huruf kha. Al-Masih artinya yang merusak, tukang merusak, destroyer, tukang bikin onar. Al-Masih pas memang, tapi kita tidak boleh merubahnya. Tetap kita harus sebut Al-Masih pakai ha, bukan pakai kha. Nah akan Allah buktikan siapa yang Al-Masih sesungguhnya. Makanya Nabi Isa AS harus turun lagi. Ya, di mana Nabi Isa akan turun nanti Bapak Ibu? Insya Allah tidak jauh dari Masjid Al-Muhajirin di Rumbai Bapak Ibu. Ya, ada Masjid Al-Ikhlas itu punya menara putih di sana di Rumbai itu. Ya, ada Ustadz Rahmat di sana. Sekarang di masjid Paripurna di kota, di balai kota. Nah, Bapak Ibu yang SWT. Nah, hal yang menarik di sini terkait dengan apa yang terjadi di Jazirah Arab secara sosiopolitik adalah lahirnya seorang anak bayi laki-laki yang terkait dengan pemuda yang akan dibunuh Dajjal. Merinding saya Bapak Ibu. Sekarang mungkin masih di Madinah dia. Usianya 20 sekian, 21, 22 tahun. Ya, kenapa demikian? Ini ada peristiwa menarik Bapak Ibu terkait dengan kemunculannya. Dan ini diceritakan oleh salah seorang ulama dari Gaza. Beliau cerita seperti ini. Namun ini dibantah oleh Ustadz Muhammad Hussein Gaza. Kata beliau enggak bohong, saya udah ketemu orang ini. Enggak benar katanya.
Syuhada terbaik, orang terbaik imannya dan syuhada terbaik di muka bumi. Subhanallah. Nah, konon Bapak Ibu yang Allah Ta'ala, diceritakan tahun 2004 lahir seorang anak laki-laki di Gaza City, di rumah sakit Gaza City. Nah, neneknya dia ingin mengambil bayi ini dan anaknya, cucunya ini ingin dijemput pulang ke rumah. Qadarullah, ada mobil dihentikan, mobil sedan. Ya, rafiqun ila mustasfa. Ya, tolong antar aku ke rumah sakit. Aku ingin membawa anakku dan cucuku pulang, cucu laki-lakiku. Diantar, terus nenek ini bilang, tunggu ya 1 jam, nanti saya balik lagi. Betul, setelah 1 jam, nenek ini kemudian datang menggendong cucu laki-laki ini. Namun apa yang terjadi ketika masuk ke dalam mobil dan kemudian duduk, pintu mobilnya ditutup, anak bayi laki-laki ini bergerak. Ini baru beberapa jam dilahirkan. Nah, ini cerita ustaznya nih, syekhnya. Jadi betapa kagetnya neneknya dan orang-orang yang ada di dalam mobil itu. Si bayi ini mengucapkan salam, baru beberapa jam dilahirkan. Berarti ini bayi yang keempat yang bisa berbicara dalam buayan. Ya, sebelumnya ada Nabi Isa AS berbicara ketika baru dilahirkan, kan, betul? Ya, kemudian yang kedua, bayi dalam cerita Pendeta Juret. Pendeta Juret ini adalah orang yang saleh. Ya, sepeninggal Nabi Isa AS diangkat ke langit. Ya, di Syam. Ya, Pendeta Juret ini laki-laki yang saleh, berpegang teguh kepada Injil, dan dia dikata-katain, kan, dipanggil sama ibunya, Juret sini nak, tolong ibu nak. Juret lagi sholat, kan nggak mungkin Juret lagi sholat ngebatalin sholatnya, kan. Sebentar mak, lagi sholat, tanggung serakaat lagi, kan nggak mungkin ngomong begitu. Juret tidak menjawab. Berkali-kali ibunya memanggilnya, maka ibunya mengatakan, maka hati-hati nih ibu-ibu kalau lagi marah jangan nyumpahin anak-anaknya. Ya, kalaupun nyumpahin jangan yang buruk-buruk, Bu, yang baik-baik. Ya. Awas ya kamu, dipanggil sama emak kamu nggak datang-datang, emak sumpahin kamu digoda sama penzina, wanita pelacur. Ya. Nah, ibunya mengatakan demikian. Hati-hati, Bu, kalau di Sunda ini ada istilah saciduh metung seucap nyata. Apa yang dikatakan orang tua pada anaknya itu akan terjadi. Ini mitos atau apa, Bu? Tapi memang terjadi. Nah, betul lah apa yang terjadi. Ternyata ketika Juret keluar, ada seorang gadis yang hamil. Ini dia orang yang menjinahi saya. Inilah dia ayah dari janin yang aku kandung. Maka pendeta Juret ini ditangkap. Rahib ini ditangkap. Si pendeta ini ditangkap dan dipenjara. Ya. Sampai saat di mana dia akan dihukum mati, akan dicambuk. Karena dia menzinahi, difitnah menzinahi wanita itu. Ya. Dan saat itu si bayi sudah lahir, Bapak Ibu. Si bayi sudah lahir. Maka sang kodi mengatakan, Juret, hari ini, sekarang ini adalah saat di mana kamu dihukum. Sebelum kamu dihukum, ada yang bilang dicambuk, ada satu riwayat yang akan menyebutkan. Maka apa yang akan kau sampaikan sebagai hujahmu, kata-kata terakhirmu? Izinkan aku sholat 2 rakaat. Beliau sholat 2 rakaat, lalu beliau berdoa lama sambil menangis. Kemudian Juret menghampiri bayi yang digendong sama wanita itu yang menuduhnya, memfitnahnya berzina. Ditekan perutnya tuh. Ya gulam, dulu nih, man abuk? Hei bayi, tunjukkan padaku mana bapakmu. Bayi yang baru dilahirkan ini, ya pelangok-pelongok. Mana bapak saya? Hu abi, innahu abi, innahu abi. Tuh bapak saya yang itu tuh, yang baju merah, penggembala kambing. Ya, sebut saja bajunya merah ya, jangan hijau. Aman? Tuh laki-laki yang pakai baju merah, itu bapak saya. Hu abi. Udah gitu nggak ngomong lagi. Ya, itu bayi yang kedua yang bisa berbicara. Yang ketiga adalah bayi dalam kisah Ashabul Ukhdud. Ya, ini di Najran, ada ada Raja Jahdun di Wahdan, ada satu negara Jazirah Arab di Najran ini, ada Raja Jolim mengaku Tuhan, ya, dan dia
berkali-kali ingin menghukum pemuda yang bernama Waddah. Pemuda yang tadinya dikadar untuk menjadi penyihir, dia malah memilih untuk menjadi beriman pada Allah karena bertemu dengan Tolhah, patih raja yang beriman sebelumnya di Najran. Ya, si pemuda ini yang beriman pada Allah ada seorang ibu yang menggendong bayinya. Aku beriman pada Allah dan aku tidak takut dengan api yang membara yang akan membakar aku. Tapi bagaimana dengan anak bayiku ini? Ya. Sampai prajurit mengatakan, "Ayo ibu, loncat kamu." Ya. Loncat cepat kamu beriman pada Allah. Si ibunya bingung, bagaimana dengan anakku ini? Maka bayinya berbicara, padahal bayinya belum lama dilahirkan. Apa kata bayi itu? Ya ummi, ya umma, innaki alal haq isbiri. Ibu, bersabarlah, engkau ada di jalan yang benar. Ikhlal ma'ayya bila nar. Mari kita loncat sama-sama ke dalam api itu, ibu. Masya Allah, ini bayi yang ketiga yang berbicara ketika belum dilahirkan. Nah ini berarti menjadi bayi yang keempat yang berbicara dalam buayan. Ya, jika ini memang pemuda yang akan Dajjal, berarti telah dekat kemunculan Dajjal kan? Ya. Coba tadi dilihat percakapannya. Dia mengatakan, sesungguhnya aku yakin kau ini Dajjal. Sebagaimana Rasulullah sabdakan dalam hadisnya, tidak ada orang yang bisa mengatakan demikian melainkan dia telah faham belajar tentang hadis-hadis akhir zaman. Berarti dia sedang belajar hadis. Kemungkinan dia di Madinah sedang belajar ilmu hadis. Jadi bayi ini yang lahir 2024, sekarang 2026, berarti sudah berapa tahun bayi ini? 22 tahun. Itu pas untuk belajar ilmu hadis di Madinah. Ya, rata-rata orang yang belajar ilmu hadis S1, S2 di Madinah itu 22 tahun. Bapak Ibu. Kita lanjut ceritanya. Lanjut Bapak Ibu. Adakah kita menyadari ini merupakan isyarat yang terjadi, tanda-tanda akhir zaman telah dekatnya hari kiamat yang terjadi di Jazirah Arab secara sosiopolitik. Bapak Ibu. Wawancara tadi terjadi tahun 2008, disiarkan ke televisi, tentara menciumnya, mendengarnya. Dicarilah bayi ini, ketemu ternyata sedang dipelihara. Ternyata ketahuan kalau bayi itu saat itu usia 4 tahun 2008, bayi ini selamat. Bayi ini selamat dari di Gaza ini Bapak Ibu. Apakah pemuda ini yang akan dibunuh Dajjal? Bukankah peristiwanya mengatakan, bayi ini mengatakan, "Ana rajulun alladhi sayaqtuluhu Dajjal fala yusallitu ahadan ba'di." Aku adalah pemuda yang akan Dajjal dan Dajjal tidak akan siapapun setelahku. Ini peristiwa terjadi di Gaza. Apakah ini bukan isyarat Bapak Ibu tentang dekatnya kiamat kepada kita? Allahu Akbar. Lanjut jamaah. Jamaah. Kemudian kiamat tidak akan terjadi kata Rasulullah, melainkan akan banyak petaka di tanah Mekah dan Madinah. Bahkan akan ada banjir dan petaka kematian massal di mana? Di sekitar Masjidil Haram. Jamaah, ini peristiwa yang saya simpan sampai hari ini. Satu persatu apapun saya simpan. 2011, 2015 di momentum ibadah haji. Ada sesuatu yang ganjil dalam pandangan kami. Bapak Ibu, ini dia. Ini menjelang sholat asar, ibadah sholat asar, cuaca sudah mulai tidak kondusif. Angin besar luar biasa. Saking dahsyatnya angin membuat penghalang, pembatas ini, bahkan yang dicor pun terbang. Bisa dilihat sama Bapak Ibu. Ini menjelang di antara asar dan maghrib Bapak Ibu. Duhur masih terang, masih cerah berawan. Tapi pada asyar, apa yang terjadi? Bapak Ibu bisa saksikan menjelang maghrib, cuaca sudah mulai tidak kondusif. Lihat, saking dahsyatnya angin, ini aja terbang. Pada saat itu, di momentum ini, Masjidil Haram sedang direkonstruksi bagian depannya. Nah, ada banyak kren yang kemudian dimundurkan di musim haji ini. Anehnya, saya mengatakan saat itu melihat, bahkan ketika saya ke sana tuh melihat, ya Allah, kenapa tidak dijauhkan dari Masjidil Haram? Ini kalau jatuh menimpa ini bahaya. Allahu Akbar, terjadi peristiwa yang saya khawatirkan Bapak Ibu. Ini peristiwanya.
Salah satu terjadi hujan badai Bapak Ibu. Terjadi hujan badai. Sebentar Bapak Ibu. Terjadi hujan badai. Petir terjadi. Ini detik-detik terjadinya banjir. Tangtashiru dam fil matafhi walal Ka'bah. Akan terjadinya banjir di sekitar Ka'bah. Hadi min isyarati akhir zaman. Ya. Syekh itu mengatakan demikian. Lupa lagi saya nama syekhnya siapa. Ini dibahas Bapak Ibu. Pasca ini diceritakan ini merupakan tanda-tanda kiamat telah dekat di Jazirah Arab. Di sekitar Mekah. Ya. Bapak Ibu dan Taala. Nah, salah satu petir itu menyambar kren yang ada di sekitar Masjidil Haram. Dan ini yang terjadi jamaah. Saya tidak mengerti Bapak Ibu. Kenapa tidak dijauhkan dari Masjidil Haram? Dan kenapa tiba-tiba terjadi anomali cuaca? Bayang Bapak Ibu, itu yang namanya krennya, besinya itu sebesar paha orang dewasa. Pangkal yang bagian bawah, atasnya seperti apa? Kebayangkan ketika dia jatuh meniban. Nah, ini yang terjadi di bagian dalam. 250 kurang lebih 254 orang seketika di dalam yang sedang berteduh di dalam Masjidil Haram. Ini tiba-tiba bahkan ada seorang ibu yang kehilangan anaknya sekaligus. Saya teringat dalam beberapa pembahasan beberapa ulama terkait dengan fitnah yang terjadi di Masjidil Haram menjelang dibaiatnya Imam Mahdi. Tersebarnya darah, bercecahnya darah di mataf tempat kalian tawaf, bahkan tidak jauh dari Ka'bah kalian. Ini saat terakhir kedua anak ini. Detik-detik terakhir anak ini pada. Ini 2015 di momentum ibadah haji. Ya, Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, saya sampaikan pada saat itu jamaah kita bedah kitabnya, bahkan kitab Nihayatul Alam karya Syekh Abdurrahman Al-Arifi, Bapak Ibu saya buka. Nah, saya pelajari, saya sampaikan hadis-hadisnya, ya. Dan yang tadi Bapak Ibu, keren ini saya tandain. Dan ini adalah jemaah Indonesia yang selamat. Tidak terkecuali ada yang meninggal dari Surabaya, kemudian dari Cimahi, Bandung, Jawa Barat Bapak Ibu. Dan ini gambaran jemaah yang tertimpa keren tadi. Rasulullah SAW yang menyampaikan, "Man kharaja min baiti liyahujja ila baitillah famatta fihi fakutiba ajra hajihi ila yaumil qiyamah." Siapa yang berangkat keluar dari rumahnya menuju Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji, kemudian yang meninggal ketika ibadah haji, Allah mencatat dia melaksanakan ibadah haji setiap tahun sampai hari kiamat. Subhanallah. Bapak Ibu yang Allah Taala, siapa yang keluar dari rumahnya untuk melaksanakan ibadah haji, oh ya'tamira wa mata fihi fakataballahu ajra umratih hatta taqum as-sa'ah ila yaumil qiyamah. Siapa yang keluar dari rumahnya berniat melaksanakan umrah ke tanah suci, ke Baitullah, lalu dia mati di saat dia melakukan umrah itu belum selesai, Allah catat pahala umrahnya setiap tahun sampai hari kiamat. Subhanallah. Maka semua sepakat para ulama, ada Syekh ya Allah, itu menyampaikan di Tanah Suci Mekah, langsung memberikan pernyataan resmi atas nama negara, termasuk Syekh Sudais sebagai imam Masjidil Haram, imam besar Masjidil Haram, juga menyampaikan bahwa ini adalah mereka mati. Bapak Ibu, dan setiap keluarga yang dia meninggal, keluarganya dikasih satu orangnya 2 miliar rupiah sebagai bentuk basyirah, ya, sebagai bentuk basyirah atau kompensasi dalam istilah kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, saya katakan ini merupakan bagian dari tanda-tanda telah dekatnya hari kiamat kepada mereka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan hari ini adalah gambaran yang paling menyedihkan. Dan ini merupakan alasan yang membuat saya faham kenapa Rasulullah SAW akan memerangi Jazirah Arab, akan memerangi kemunafikan bangsa-bangsa Arab. Kenapa demikian? Karena mereka bukan hanya zalim kepada umatnya yang dipimpin mereka, tetapi juga mereka melakukan deislamisasi.
Jadi pelaku yang membuat Islam mereka padamkan dengan kebijakannya sendiri. Salah satu yang membuat saya tidak bisa faham Bapak Ibu sampai hari ini, kok bisa seperti itu? Jamaah, ada yang jamaah saksikan satu ini? Saya sampaikan pada antum, sesuatu yang membuat saya heran ada apa dengan kebijakan negara Saudi. Dulu saya selalu berdiri di sebuah titik dan itu saya suka melihat King Abdul Aziz Gate. Pintu Abdul Aziz itu terlihat dari titik di mana saya berdiri. Terakhir saya melihat 2020 berapa? Tahun berapa yang? Sudah tidak lagi terlihat. Sudah tak terlihat lagi, terhalang oleh gedung-gedung bertingkat. Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Jibril yang menyerupai laki-laki, "Ya Rasulullah, sebutkan tanda-tanda kiamat akan terjadi di Jazirah Arab ini." Tara ra'i'al ghanam, ya al-miskina, ya uratan yaskununa fi makanin murtafi' hum yatatawaluna fi bunyan hatta ala fawqal jabal. Kamu akan menyaksikan para pengembala kambing yang miskin di tanah Arab ini. Para pengembala kambing yang tak beralaskan kaki, hufatan, uratan, telanjang dada, akan tinggal di gedung-gedung bertingkat. Akan tinggal di gedung-gedung bertingkat. Mereka berlomba-lomba mendirikan gedung-gedung tinggi sampai tingginya kalah gunung-gunung, mengalahkan tingginya gunung. Masya Allah, Bapak Ibu, dan termasuk yang satu ini, kebijakan yang saya tidak paham. Mekah adalah tanah haram. Allah Azza wa Jalla memberikan tugas keutamaan, kehormatan bagi Nabi Adam sebagai manusia yang pertama kali dilahirkan secara fisik, yang pertama diciptakan Rasulullah. Namun yang dilahirkan pertama kali secara fisik adalah Nabi Adam AS. Tugas yang dipikulkan oleh Allah pada Nabi Adam membangun pondasi peradaban manusia di muka bumi. Setelah Nabi Adam 100 tahun berada di muka bumi, Nabi Adam berada di Nepal, Siti Hawa di Jeddah. Allah ingin pertemukan Nabi Adam dengan Siti Hawa di Padang Arafah. Dan tugas yang Allah berikan pada Nabi Adam AS adalah membangun titik nol peradaban, membangun Masjidil Haram. Di dalam kitab Ar-Raisul Majalis karya Syekh Athalabi rahimahullah, Allah berfirman, "Ya Adam, inna li baitun Ka'bah bi Bakkatal Mubarakah allati tusawi syahada." Hai Adam, aku punya satu rumah Ka'bah di Mekah yang aku berkahi, di mana Mekahku itu lurus dengan arasku. Allahu Akbar. Inilah alasan kenapa Ka'bah disimpan di Mekah, tidak dirumbai, Bapak Ibu. Karena Mekah lurus dengan aras Allah, maka sucinya aras Allah hadir di tanah Mekah, maka Mekah suci sesuci aras Allah. Inilah yang Rasulullah SAW tegaskan tentang nilai Mekah di muka bumi. Inna hadal balad haramahullah yawma khalaqas samawati wal ard fahuwa haramin bihurmatillah ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya negeri Mekah ini Allah haramkan dia, Allah sucikan dia. Di hari Allah ciptakan langit dan bumi, maka Mekah akan tetap suci dengan kesucian Allah sampai hari kiamat. Itulah alasan kenapa Mekah dinamakan tanah haram, Ardul Haram. Maka masjid yang pertama dibangun di sana namanya Masjidil Haram. Maka haram kita mengotori kesuciannya dengan perbuatan, ucapan, bahkan haram orang dan orang musyrik bahkan menginjakan kaki di tanah ini. Tapi apa yang terjadi hari ini? Ini tanda Rasulullah sampaikan di akhir zaman orang-orang di tanah Arab, bahkan penguasa mereka akan kembali memperlihatkan kejahiliahan dan kemunafikan mereka. Ini salah satu tandanya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ini semua merupakan kemunduran dan pembuktian, dan inilah yang menjadi alasan yang membuat saya faham. Oh, ini barangkali jawabannya. Saya sampai bertanya ketika membaca hadis itu tadi dalam Sahih Muslim, ya. Kalian akan memerangi Jazirah Arab dan Allah akan memenangkan kalian atas mereka. Kenapa Jazirah Arab diperangi? Bahkan di Jazirah Arab ini, Bapak sekalian, nanti akan ada penguasa di bumi Syam yang akan mengirimkan pasukan untuk membunuh Imam Mahdi. Falamma tasafal bayda, maka tatkala pasukan yang dikirim untuk membunuh Imam Mahdi ini berada di Bayda, padang pasir yang luas yang dijadikan lalu lalang, itu Allah benamkan, Allah sisakan satu orang saja. Selamat, dia kembali ke Raja Syam ini menyampaikan apa yang terjadi kepada pasukannya. Itu jika kita mendengar itu terjadi, berarti Imam Mahdi sudah berada di Mekah, Bapak Ibu. Subhanallah, Bapak Ibu. Dan kalau Imam Mahdi sudah dibaiat,
Maka itu pertanda Raja Hijaz akan meninggal dunia. 3 orang anak laki-laki putra mahkotanya akan berebut kekuasaan, maka akan terjadi perang dan perebutan kekuasaan, banjir terjadi di sana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala. Baik, terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala, ada kabar gembira di balik itu semua, ada isyarat tentang kebangkitan Islam. Isyarat tentang kebangkitan Islam ini adalah pertama, apa yang terjadi di bumi Syam, pangkal dari bangsa Arab. Dan bukankah Rasulullah pernah bersabda di dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Inna Allah yab'atsu min hadhihi al-ummah ala ra'si kulli mi'ati sana man yujaddidu dinaha." Sesungguhnya Allah akan mengutus dari umatku ini setiap 100 tahun sekali, kelipatan 100 tahun sekali, seseorang yang akan memperbaiki agamanya. Allahu Akbar. Bapak Ibu, andai kata Turki Utsmani adalah yang terakhir dari umat Islam, ya, dan Turki Utsmani hancur 2024 tahun 1924, maka 100 tahun kemudian berapa? 2024. Ini terjadi tadi peristiwanya tahun 2024. Bapak Ibu, ini adalah masjid yang nanti Imam Mahdi akan sholat di sini. Hari ini masjidnya ada, Bapak Ibu. Inilah masjid di mana akan turunnya Nabi Isa alaihissalam di Menara Putih di sini. Turun di sini, yang mengatakan di sini. Ya, tidak jauh antara ini dan ini. Ya, turun di sini, kemudian Nabi Isa akan sholat berjamaah. Dan peristiwa yang tadi membuat para sudah bisa melaksanakan sholat. Dan ketika Nabi Isa turun, sholatnya sholat apa? Sholat subuh. Bapak Ibu, ini sholat subuh pertama di masjid ini. Merinding saya Bapak Ibu dan Bapak, ya Allah, apakah ini syarat memang ya Allah bahwa memang kebangkitan Islam telah dekat. Ini solat pertama, solat subuh pertama di masjid itu setelah Ahlus Sunnah Jawab menggulingkan. Sang komandan mengatakan, la takhlau libasakum faddima'ukum fi libasikum ya syahidun alaikum bijihadikum bihadil qital fi jihadil akbar fi akhir zaman. Jangan kalian lepaskan seragam-seragam kalian, dan kalian di dalam seragam kalian adalah saksi kalian di hadapan Allah. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka semua ini saya yakini akan menjadi syarat akan segera terjadinya peristiwa besar. Peristiwa besar apa? Bangkitnya Islam sebelum hari kiamat di bumi Syam. Allahu Akbar. لا تفرقوا بين مرضي الوحشي فتنشر جناح العزية بالبشر والبخل. Di sinilah tempat dipersatukannya 3 pasukan kuat dari dunia. Pasukan terbaik yang namanya Allah catat di surga Firdaus. Wajib mereka mendapatkan surga Firdaus. Yang pertama pasukan bumi Syam, yang kedua pasukan dari bumi Irak, ya, Khurasan maksud saya, Khurasan, dan yang ketiga pasukan dari bumi timur, ada kemungkinan dari Asia Tenggara, dan mudah-mudahan itu adalah Indonesia. Amin. Dan disinilah tempat turunnya Nabi Isa alaihissalam. Ketika salat subuh akan dikumandangkan, waqad uqimatis shalah, dan qomat sudah dikumandangkan salat subuh. Wa imamukum minkum, dan imamnya adalah salah satu dari kalian Imam Mahdi. Di sinilah mereka bertemu dengan Dajjal, kemudian Dajjal akan lari kemari. Nah, di wilayah sinilah nanti Dajjal akan lari ke sini dan dibunuh oleh Nabi Isa. Bayangkan dari Suriah, dari Ghouta Damaskus berlari ke Palestina. Setelah Dajjal mati dibunuh, nanti Nabi Isa alaihissalam akan sholat di sini. Berjamaah solat di sini. Ketika itu maka berkibarlah panji-panji Islam, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yang berwarna hitam dan berwarna putih, Bapak Ibu. Allahu Akbar. Dan jika itu terjadi, panji-panji Islam berkibar di bumi Mesir. Ya Ibn Hawalah, intara rayatan Sudan. Intara rayatan Sudan qamat fi Baitul Maqdis أو في أكنافه فالساعة أقرب إليك من كتفك إلى رأسك. Hai Ibnu Hawalah, jika kamu menyaksikan panji hitam berkibar di Masjidil Aqsa atau di sekelilingnya,
maka itu pertanda kiamat lebih dekat kepada kalian ketimbang pundak dengan kepalamu. Allahu Akbar. Bapak Ibu, inilah bumi terbaik di muka bumi ketika malhamatul kubra terjadi menjelang kemenangan Islam sebelum hari kiamat. Jamaah yang berkata subhanahu wa ta'ala, ini adalah beberapa tanda-tanda yang kami bisa sampaikan dan kami rangkum dari beberapa kitab. Yang pertama kitab Al-Mawsu'ah fil Fitan wal Malahim wa Asyratu Sa'ah karya Dr. Muhammad bin Ahmad Al-Mubayyad. Yang kedua kitab Nihayatul Alam karya Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Arifi dari Saudi Arabia. Yang ketiga kitab Nihayah fil Fitan wal Malahim karya Ibnu Katsir, kalau tidak salah beliau dari Askalon, Palestina ya. Kemudian juga ada kitab Atlas Tarikh Al-Anmir Muslim karya Syekh Sami bin Abdullah Al-Maqdus. Nah, Bapak Ibu, lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, maka satu saja Bapak Ibu. Banyak sebetulnya harus yang kita bahas ya, tapi waktu kita tidak memungkinkan, sudah jam 9:30. Ya, Bapak Ibu, suatu hari Siti Maimunah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aftina fi Baitul Maqdis." Wahai Rasulullah, berikan kami fatwa tentang Baitul Maqdis. Baitul Maqdis adalah nama lain dari Masjidil Aqsa. Ini Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu luasnya 14,4 hektar Bapak Ibu. Di dalamnya ada 18 masjid, ada 13 masjid-masjid kecil, saya hitung ada 13, dan ada 5 masjid besar. Yang pertama Masjid Damafdrak, Qubatul Sakhra. Di sini ada batu tempat Rasulullah naik ke Masjidil Aqsa, ke Sidratul Muntaha. Yang kedua ada Masjid Kibli yang berkubah hitam, ini juga Masjidil Aqsa. Karena ada di areal Masjidil Aqsa yang 14,4 hektar ini bagian selatan, ini utara, barat dan timur. Ya, di bawah Masjid Kibli ada Masjid Al-Aqsal Qadim, pintu masuknya dulu Rasulullah masuk lewat sini. Ini bagian Al-Aqsal Qadim. Nah, di sebelah sini ada pintu ke bawah, ada Masjid Marwani, ada Mihrab Siti Maryam, di sini ada Masjid Burak, ada 5. Nah, Rasulullah sabdakan kepada Siti Maimunah, itu wasdafah, ziarahilah Masjidil Aqsa ini. Berarti kita, ini sunnah muakkad, sangat diperintahkan, sangat dianjurkan. Ziarahilah Masjidil Aqsa itu. Wasallu dan salatlah kamu di sini. Fa inna salata fihi ka alfi salatin fi masiwa. Salat kalian di Masjidil Aqsa sama dengan 1000 kali kalian salat di masjid manapun. Ya. Kemudian Rasul mengatakan ini adalah padang mahsyar kalian, ketika kiamat terjadi kalian akan dibangkitkan di sini. Dan di sini adalah tempat berkeliaran. Datangilah dia, salatlah di sana. Salat kalian di sini 1000 kali lebih baik daripada salat di masjid manapun.